Pernah nggak lo lagi bengong terus kepikiran kayak, gimana ya rasanya kisah cinta kandas gara-gara dialang-alangin pemerintah? Halo, selamat datang di Frame and Flame, tempat di mana gue ngomongin film suka-suka gue. Kadang bener, kadang sotoy, tapi gimana pun itu pasti ngomonginnya dari hati. Kali ini gue mau bahas dua film Indo yang syarat akan tema politik dan mereka menarik in their own ways. Kayaknya menarik kalau misalnya gue bahas bareng dan mungkin bisa jadi tontonan yang menarik untuk maraton gitu, double feature gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, here we go! Film pertama yaitu Pengepungan di Bukit Duri, disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini bercerita tentang Edwin, yang mana dia tuh nyari keponakannya yang bersekolah di SMA Duri, Jakarta. Jadi sekolah ini tuh ceritanya kayak tempat anak-anak super duper bandel gitu. Namun, Edwin harus berusaha untuk survive ketika kerusuhan di kota merebak, dan dia terjebak di sekolah bersama anak-anak bandel tersebut. Dari awal Joko Anwar ngumumin mau bikin film ini, gue immediately tertarik. Karena dia udah beberapa kali ngetis mau bikin film ini dari dulu, dan juga akhirnya dia bikin film menarik lagi setelah Siksa Kubur. Yang mana itu menurut gue film dia paling kurang sejak, I don't know, Modus Anomali. Filmnya sendiri gimana? Well, gini, gue mau belok sedikit ke film Gundala. Di film Gundala, Joko Anwar itu pengen mencoba untuk gimana caranya adegan berantemnya tuh rusuh tapi juga tetap heroik. Yang mana menurut gue berhasilnya cuma dari segi rusuhnya doang, heroiknya nggak dapet. Jadi kayak awkward gitu loh, tone-nya tuh agak bentrok, pun intended. Sementara di film Pengepungan di Bukit Duri ini, kekerasannya ini murni untuk gambarin suspense, menegangkan gitu. Jadinya kayak it works really well as a cinematic storytelling. Jadi kekerasan di film ini tuh terasa raw, brutal, painful, dan juga kayak definitely shouldn't be cheered upon. Ditambah lagi filmnya Joko Anwar tuh selalu diisi dengan tokoh-tokoh yang menarik ya, meskipun screen time-nya sebentar doang, meskipun nongolnya cuma sebentar tuh terasa gitu karakternya tuh kayak gimana, terflash out. Ini membuat filmnya tuh jadi tambah menegangkan karena kita tuh dibikin peduli banget sama karakter-karakternya. I love it. Tapi film ini tuh ada beberapa kekurangan menurut gua. Gini, ada beberapa bagian yang lazy writing ya. Kayak contohnya bagian dimana Jeffrey katanya habis ngebunuh orang, kok malah divideoin, terus dikirim ke temennya lewat Google Drive untuk membuat reveal plot twist di ending tuh kayak, I don't know, kayaknya ada cara yang lebih bagus deh untuk munculin plot twistnya gitu. Terus juga soal tema rasismenya yang menurut gua cetek ya, yang mana nggak bener-bener digali gitu alasan rusuhnya gara-gara apa. Kayak ya udah rusuh antar rakyat aja gitu. Iya, gue tahu kalau misalnya mau bahas rasisme secara sistemik atau yang berat-berat, yang lebih deep gitu, itu di luar skop ceritanya yang mau diceritain Joko Anwar. Cuman kayak gue ngelihatnya jadi film ini jadi shallow dan outdated aja sih. Jadi ya cetek gitu. Agak off topic dikit ya, contoh diskusi rasisme yang agak baru tuh ini, fetishisasi Cindo yang belum lama ini rame. Oh iya, gue pengen punya pacar Cindo. Tapi ntar kalau misalnya pacar Cindonya kena rasis atau jadi korban rasis gitu, mereka nggak mau nolongin. Yang mana kayak ngejadiin itu cuman ya estetik doang. Poin gue adalah diskusi kita sebenarnya udah sampai situ loh. Tapi mengingat orang Indo bebal dan denial soal isu ini, ya cocok lah ya diskusi cetek untuk mengkritik orang-orang cetek. Dan juga kalau gue lihat ya, kayaknya emang Jokan nggak tertarik amat untuk ngulik tema rasisme yang lebih dalam sih. Soalnya dia lebih tertarik untuk bahas soal antinatalisme yang dia bawakan di film ini. Yang mana dari dulu film dia selalu ada tema ini gitu loh. Yang mana kayaknya nothing new aja. Gue nggak mau elaborate lebih banyak soal antinatalisme di film ini karena itu spoiler. Mending lu pada nonton dulu. Overall, cetek. Tapi ya kalau misalnya ditonton sebagai film thriller biasa, ya oke. Lumayan, 8 dari 10 lah.
Film yang satu ini tuh bercerita tentang dua orang, Hana dan Gani, yang deket banget, tapi mereka tuh kayak nggak berani menentukan hubungan ini tuh apa sih sebenarnya, mau ngarah kemana sih, gitu. Or at least itu yang gue tangkep ya, soalnya kalau gue lihat premisnya di Letterboxd atau di sinopsis mana gitu tuh kayak misleading anjir. Gue nggak tahu kenapa beberapa sinopsis tuh kayak nge-frame film ini tuh seakan-akan film past life versi Indonesia gitu. Padahal enggak loh, beda banget malah. Untuk beberapa menit ke depan gue akan ngelantur soal analisis sotoy gue, tapi please hear me out. Let me explain. Film ini tuh idenya bagus banget ya. Ini tuh bercerita tentang Hana yang mana dia tuh lantang banget menyuarakan for greater good, menyuarakan hak ini, hak apa untuk orang lain, tapi lupa dia untuk mikirin diri sendiri. Di sisi lain ada tokoh Gani yang mana dia tuh kayak pemalu, terus kayak nggak tegas gitu loh, dia tuh maunya apa sih nih orang. Jadi film ini tuh bercerita tentang apakah mereka bisa jadian. Menarik kan? Latar film ini tuh di penghujung era Orde Baru sama ada sedikit di awal tahun 2000-an, yang mana ini tuh bukan sekedar tempelan doang di ceritanya, tapi ini ada nyambungnya sama tema yang mau diangkat film ini. Karena film ini tuh bukan cuma sekedar mau romance-romansnya aja, tapi film ini tuh juga mau bahas soal kehilangan otonomi. Dimana di sini diceritakan kedua tokoh ini hidup di era politik yang merepresi dan in a way mereka susah gitu menyuarakan apa yang mereka rasakan, susah untuk jujur sama perasaan mereka, susah untuk ngungkapin apa yang mereka mau gitu loh. So basically ini kisah cinta terhalang rezim. Kata siapa politik nggak ngaruh di kehidupan sehari-hari? Anyway, menarik kan konsepnya. Tapi eksekusinya gimana? Itu masalahnya. Gue bakal masuk ke ranah spoiler ya, karena ini film yang udah agak lama. Gue nggak tahu sih siapa yang peduli soal spoiler film ini, tapi ya nggak apa-apa, gue kasih peringatan deh. Silahkan skip ke timestamp ini. Jadi masalahnya gini, film ini tuh udah nunjukin masalah eksternalnya tokoh-tokoh kita kayak. Jadi Hana sama Gani itu ceritanya aktivis kampus dan mereka tuh aktif nulis-nulis artikel soal muatan politik gitu-gitulah. Terus habis itu ditunjukin banget nih mereka dibungkam sama beberapa pihak. Terus habis itu si Hana opininya nggak dianggap serius. Terus habis itu juga lain-lain lah, banyak gitu ditunjukin dari sisi eksternalnya. Tapi dari sisi internalnya kurang digali, yang mana ini agak fatal ya. Contohnya gini, di pertengahan film tuh ada bagian dimana si Hana yang tadinya aktivis berapi-api gitu, lantang menyuarakan suara, tiba-tiba nurut gitu aja ketika si Arya, aktivis lain, itu ngajak nikah. Gue paham banget maksudnya, kenapa tiba-tiba dadakan gini. Itu untuk nggambarin bahwa disinilah momen dimana si Hana tuh mulai kehilangan otonomi dia. Cuman tanpa konteks soal gimana keadaan politik pada saat itu mempengaruhi dia secara internal, ini tuh kesannya kayak jarring banget gitu, kayak patah banget. Kayaknya kalau ditambahin konteks kenapa mamahnya ngebet si Hana buat nikah muda tuh bisa gitu jadi works. Misalnya mamanya yang hidup di era itu juga itu diajarin bahwa oh iya perempuan tuh harusnya nikah cepet, nggak usah kuliah tinggi-tinggi, ngapain nanti juga di dapur, hehe. Kalau misalnya aspek itunya ditekenin, gue ngerasa kayak keputusan Hana untuk nerima Arya gitu aja itu terasa lebih tragis gitu dan feel-nya bakal lebih berasa. Tapi karena di film ini tuh cuman sekedar satu dialog doang dari mamahnya Hana, jadi kayak ya udah kurang aja. Terus juga rasa pemalunya Gani tuh kurang digali gitu, kayak emangnya nggak bisa ya dikasih background story kenapa dia jadi kayak gitu, kenapa dia jadi nggak tegas, malu, undecisive. Padahal sebenarnya bisa gitu digali dikit soal gimana keadaan politik pada saat itu mempengaruhi dia, kenapa dia bisa jadi kayak gitu. Misalnya kayak mungkin dia dibesarkan di keluarga yang paranoid sama politik misalnya, atau misalnya dia ngelihat orang terdekatnya dia jadi korban politik represif misalnya. Itu bisa jadi alasan yang kuat kenapa dia tuh jadi ya nggak tegas gitu loh, dan yang mana ujung-ujungnya dia jadi nggak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Nyambung sama temanya kan, kehilangan otonomi. Fatal aja kalau nggak digali. Overall gue ngerasa film ini menarik, punya banyak potensi. Tapi eksekusi yang kurang membuat gue jadi kayak
craving for more gitu dari yang udah gue dapet. Rating ya, awalnya gue kasih 7 dari 10, tapi pas gue rewatch untuk bikin review ini, gue ngerasa film ini nggak bisa di rewatch ya, karena kayak terlalu boring dan B aja untuk di rewatch gitu. Jadi ketika gue nonton ulang, gue nggak discover apa-apa yang baru, kayak ya udah. Jadi ya gue turunin ke 6 dari 10 sih, karena ya masih menarik sebenarnya, banyak yang bisa dikulik gitu. Tapi kurs. Nah, itu dia pembahasan gue soal film Pengepungan di Bukit Duri serta analisis sotoy gue soal film Sampai Nanti Hana. Buat kalian yang udah nonton dua-duanya, kalian lebih prefer yang mana? Well, gue yakin kebanyakan bakal lebih kena ke Pengepungan di Bukit Duri sih ketimbang Sampai Nanti Hana, tapi ya kali aja ada yang lebih suka Sampai Nanti Hana ya kan? Komen di bawah. Kalau suka sama video ini jangan lupa like, share, dan subscribe supaya gue makin semangat untuk bikin analisa-analisa sotoy lainnya. Oke, sekian dari gue. See you next time.